Halo teman-teman semua, Perkenalkan, nama saya Yulia Yulandari. dengan NPM 2401110521262. Tugas membuat video animasi ini merupakan tugas pertemuan ke-13 mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis audio visual dan internet. Topik yang dipilih adalah indera pendengaran atau telinga. Judul pembelajarannya yaitu Telinga Kita, Alat Dengar Paling Hebat. Tujuan pembelajaran 3E, peserta didik memahami bentuk dan fungsi panca indera. Kita mulai dari pengertian indera pendengaran yaitu telinga. Telinga adalah indera pendengaran yang berfungsi untuk mendengar suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Suara diterima dalam bentuk gelombang bunyi lalu dikirim ke otak melalui saraf pendengaran nervus auditorius agar dapat kita dengar. Selanjutnya ada bagian-bagian telinga. Nah, ini merupakan bagian-bagian telinga. Ada telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada telinga bagian luar. Telinga luar bertugas menangkap suara dari lingkungan. Di dalam telinga luar ada daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga bertugas untuk mengumpulkan semua suara yang ada di sekitar kita. Seperti suara burung, suara musik, atau suara panggilan teman. Sementara saluran telinga berfungsi untuk mengalirkan suara ke gendang telinga. Yang kedua yaitu telinga bagian tengah. Telinga tengah berfungsi untuk memperkuat dan meneruskan getaran suara. Telinga bagian tengah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada gendang telinga. Gendang telinga ini seperti kulit beduk atau drum ini. Karena kalau ada suara yang datang, dia langsung bergetar loh. Selanjutnya ada tulang-tulang kecil, martir, landasan, dan sangwardi. Ada 3 tulang kecil yang imut dan kuat, mereka ikut bergetar dari gendang telinga, lalu mengoper getaran itu ke bagian dalam. Saluran testasius adalah saluran yang membantu agar tekanan udara di dalam telinga kita seimbang. Jadi, telinga kita tidak sakit saat naik pesawat atau menyelam. Nah, yang terakhir ada telinga bagian dalam. Telinga dalam berperan mengubah getaran menjadi sinyal yang dapat diterima otak. Nah, telinga dalam dibagi menjadi 3 bagian. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada rumah siput atau koklea. Rumah siput, koklea, ini bentuknya memang seperti rumah siput loh. Di dalamnya, getaran tadi diubah menjadi bahasa khusus yang bisa dimengerti oleh otak kita, disebut sinyal listrik. Yang kedua, ada saraf pendengaran. Saraf pendengaran seperti kabel kecil yang mengirim bahasa khusus langsung ke otak. Otak kita pun jadi tahu suara apa itu. Dan yang terakhir ada 3 saluran tengah lingkaran. Bagian ini yang menjaga agar tubuh kita seimbang dan tidak gampang jatuh saat berlari-lari atau pusing saat berputar-putar. Nah, selanjutnya ada proses mendengar. Nah, ini merupakan proses telinga kita mendengar. Selanjutnya ada macam-macam gangguan pada telinga. Yang pertama yaitu infeksi telinga, congekan. Yang kedua yaitu tinnitus. Yang ketiga yaitu trauma polusi suara atau tuli akibat bising. Yang keempat yaitu gangguan pendengaran saat lahir atau genetik. Yang kelima yaitu tuli pada lansia seperti kakek dan nenek. Setelah kita tahu gangguan-gangguan pada telinga, ada beberapa cara untuk menjaga telinga kita agar tetap sehat, yaitu yang pertama menjauhkan diri dari kebisingan. Yang kedua, hindarkan terlalu sering mengelap telinga. Yang ketiga yaitu membersihkan telinga, cukup bagian luar saja. Yang keempat yaitu hindari penggunaan obat-obatan berefek samping. Yang kelima yaitu perbanyak mengonsumsi makanan sehat untuk menjaga stamina tubuh.
Dan yang terakhir yaitu perbanyak minum air putih.